Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priti dengan NIM 3201902005 dari kelas 4A MIF. Ujian akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Ya, dari tugas yang telah diberikan, di sini saya diminta untuk membuat flowchart dan penjelasan mengenai beberapa siklus. Di sini, saya memilih perusahaan RH Jaya. Sebelum kita ke flowchart dan siklus-siklusnya, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan tersebut. RH Jaya adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penindistribusian produk. RH Jaya yang berdiri pada tahun 2006, yang didirikan oleh Bapak Nur Sofeh. Awalnya, perusahaan ini memiliki gudang yang masih kontrak dan hanya memiliki satu armada. RH Jaya merupakan distributor kepercayaan dari PT Golden Leaf dengan produk andalan yaitu Cryptos. Sampai saat ini, RH Jaya memegang 5 pabrik besar dengan tujuan agar menjadi distribusi atau penyebaran produk secara maksimal berdasarkan area yang dijangkau RH Jaya. Dalam perjalanannya, RH Jaya banyak mengalami perubahan dan peningkatan area, tim, armada, dan pelebaran ruang gudang penyimpanan. Hal ini disebabkan karena RH Jaya adalah sebuah perusahaan yang terus berbenah, berubah, dan terus membangun kinerja karena RH Jaya adalah perusahaan yang masih berkembang. 10 tahun RH Jaya berdiri mengalami pergantian pemimpin pada tahun 2009. Yaitu dilanjutkan oleh Bapak Heru dan Bapak Rudi selaku anak dari Bapak Nur Sofeh. Selama perjalanan 10 tahun, dipertahankan oleh RH Jaya ialah pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Karena di sini kita akan membahas flowchart, sebaiknya saya akan menjelaskan pengertian flowchart terlebih dahulu. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya, mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Ya, di sini ada beberapa simbol dari flowchart, yaitu flow direction symbol, terminator symbol, connector symbol, processing symbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic type unit, simbol push card, simbol dokumen. Nah, sekarang kita masuk ke siklus keuangan. Di sini ada keuangan dengan pimpinan. Di sini ada laporan pendapatan kas, laporan pendapatan bonus, laporan pendapatan ban dan asu. Di sini dokumen, kalau simbolnya seperti ini dokumen. Terus diolah membuat laporan laba rugi. Di sini menggunakan simbol manual, artinya di sini dihitung menggunakan secara manual. Terus setelah membuat laporan laba rugi, pasti di sini mendapatkan hasil dari dokumen laba rugi. Kemudian, laba rugi dilaporkan kepada pimpinan. Terus divalidasi oleh pimpinan secara manual. Setelah itu, laporan laba rugi tersebut telah divalidasi dalam bentuk dokumen dan habis itu selesai. End di sini. Siklus penggajian. Apa itu penggajian? Pengertian sistem informasi akuntansi, gaji dan upah, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat, yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan. baik yang berkaitan dengan memotivasi maupun training atau development karyawan.
Iya, di sini ada flowchart penggajian yang di sini ada karyawan, PSDM atau HCD, keuangan manajer. Di sini ada start, mulai, dan diakhiri dengan selesai atau end. Di sini ada gambaran alur dari sistem pemesanan barang. Di sini ada pembeli, kantor cabang, dan kantor pusat. Diawali dengan start menggunakan simbol preparation, yaitu mempersiapkan. Di sini ada pemilihan barang, pengambilan barang, pembayaran. Dan selanjutnya melakukan transaksi pembayaran. Setelah dilakukan transaksi, di sini ada struk pembelian barang, terus direkap pembeliannya, terus ada laporan. Setelah itu ada pengecekan barang. Jika stok tidak ada, maka kembali ke yang start. Jika stok tersedia, pemesanan akan dilanjutkan dengan menerima pesanan, mereka pesanan, dan di sini ada sales menggunakan simbol preparation juga yang untuk mempersiapkannya. Selanjutnya ada flowchart retur penjualan. Di sini ada pelanggan, bagian penjualan, bagian penerimaan barang, dan ada bagian gudang. Diawali dengan start. Terus di sini ada beberapa simbol yang bulat, yaitu konektor simbol. Ini flowchart retur penjualan. Dan yang terakhir di sini ada SDM, yaitu siklus sumber daya manusianya. Di dalam organisasi, perusahaan merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Karena pada dasarnya sumber daya manusia yang merancang, memasang, mengoperasikan, dan memelihara dari sistem integral dari perusahaan. Untuk membangun perusahaan, diperlukan input yang terdiri dari material, informasi, energi yang diproses melalui mesin, peralatan, software sehingga menghasilkan output berupa produk fisik maupun jasa. Kepentingan sumber daya manusia terhadap organisasi ini tidak dapat diabaikan. Mutlak diperlukan karena manusialah yang mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi sebagai konsep Masusta elektrik yang menyatakan membuat orang dulu, baru membuat barang. Sebagai gambaran bagaimana peran sumber daya manusia di dalam mengolah organisasi perusahaan. Nah, di sini ada nih siklus SDM, yaitu dimulai dengan sekumpulan orang memiliki tujuan untuk organisasi, terus struktur, membentuk struktur, analisis jabatan. Kemudian di sini ada uraian jabatan, persyaratan jabatan, target jabatan, standar kompetensi, terus ada rencana jabatan, kebutuhan jabatan yang didapatkan melalui rekrutmen, seleksi atau orientasi penempatan. Kemudian ada evaluasi, sistem imbalan, kemudian ke karir, reward, terus manajemen PHK, pensiun, kemudian dilakukan evaluasi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.